untuk mencari keburukan dalam agama Islam. Nah, dipakainya ini hadis ini, Islam disebarkan dengan pedang. Tidak dipahaminya secara konteks hadis ini secara utuh. Lupa dia bahwa yang pertama tadi, la tamannau liqa'al adu. Kalau sudah bertemu dengan musuh, tidak ada pantang dulu. Tapi oleh musuh-musuh Islam dipakaikanlah ini hadis ini. Lihatlah Islam itu di bawah naungan pedang. Agar jangan terjadi penafsiran yang menyimpang, terutama saya sendiri bukanlah seorang mufassir, bukan seorang mufassir. Maka untuk memahami ayat ini, saya mengajak kita semua memperhatikan uraian yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebenarnya kedua ulama besar ini, kalau Jalaluddin Al-Mahalli itu nama aslinya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Beliau ini wafat pada tahun 874 Hijrah. Sedangkan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti yang lebih dikenal dengan nama Imam As-Suyuti ini, beliau wafat pada tahun 911 Hijrah. Kita baca di dalam tafsir yang disusun oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, juz satu saya itu halaman 236. Di sana dicantumkan fa imma fihi idghamu nunin in as-syartiyah fi ma al-mazidah. In itu jika, lafaz imma merupakan gabungan dari in syartiyah dan ma zaidah. Itu yang dituliskan oleh mereka. Jadi pada dasarnya in dengan makna jika, termasuk huruf syarat ya, huruf syarat. Jika titik-titik maka. Jadi penggabungan antara in syartiyah dengan ma zaidah. Ma itu tidak diterjemahkan ya. Kalau menurut ahli bahasa mengandung pengertian zaidah di sini litakid, untuk penegasan ya. Jadi dari apa yang dikemukakan oleh penyusun tafsir Jalalain ini, jika titik-titik maka, jadi imma. Jika apa di situ? Tasqafan nahum. Apa arti tasqafan nahum? Tajidan nahum fil harbi fasarrid. Dengan makna tasqafan nahum, kamu menemui mereka. Pengertian tasqafan nahum
tajidannahum, menjumpai mereka fil harbi, dalam peperangan. Fasyarrid dengan makna farriq, dari farraqa farriq, maka cerai-beraikanlah. Jadi di sini perintah kepada Nabi dan para sahabat, jika menemui mereka, tentu saja dalam konteks ayat yang bermula Bani Quraidah dan yang sewatak dengan mereka, yang suka membatalkan perjanjian, antara lain nanti jauh setelah peristiwa itu yang memicu penaklukan Mekah setelah perjanjian Hudaybiyah, pengkhianatan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Mereka juga begitu, ya. Perintah jika menemui mereka itu di medan peperangan, maka Allah memerintahkan fasyarrid dengan makna farriq, cerai-beraikan mereka, hancurkan mereka, bihim man khalfahum, itu orang-orang yang di belakang mereka, dengan menumpas mereka. Siapa itu man khalfahum? Minal muharibina bitankil bihim wal uqubah, yaitu yang berada dalam barisan depan dengan membasmi dan menghukum mereka, dihukum. La'allahum ay alladzina khalfahum yadzakkaruna, dengan makna yatta'izuna bihi, supaya orang-orang yang berada di belakang mereka mengambil pelajaran, menjadikannya sebagai pelajaran buat mereka. Jadi sasaran bukan saja mereka yang dijumpai di medan peperangan, tapi juga otak intelektual, namanya kata orang. Gerakan-gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di balik layar, gerakan intelektual. Lalu kata Allah, di dalam ayat tadi, jika Rasulullah dan kaum muslimin khawatir dengan merasakan adanya pengkhianatan dari kaum yang telah diikat perjanjian dengan mereka. Ini secara umum lagi, bukan saja berkenaan dengan perilaku dari Bani Quraidah, tapi bagaimana hendaknya Rasulullah dan kaum muslimin mengambil tindakan kepada golongan yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka, kalau dikhawatirkan timbulnya pengkhianatan atau adanya bukti-bukti adanya suatu tindakan yang menjurus kepada pengkhianatan tersebut, maka kaum muslimin tidak dibolehkan menempuh cara-cara licik dan khianat pula seperti mereka. Karena mereka licik dan khianat, maka berkhianat pula, begitu. Tidak dibenarkan berkhianat kalau timbul suatu kekhawatiran atas tindakan kaum yang telah melakukan perjanjian
antara pihak muslimin, pihak Rasulullah dan bersahabat dengan mereka itu. Apa kata Allah? Sama dengan yang tadi ya. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Menurut Jalaluddin Al-Mahalli dan Asyuti dalam tafsir Jalalain ini, wa imma takhafanna min qaumin ay ahaduka khiyanatan. Jadi qaumin di sini ahaduka. Jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan, ya. Dan jika kamu merasa khawatir dari suatu kaum yang telah mengadakan perjanjian denganmu akan berbuat khianatan, ya, timbul suatu kekhawatiran kaum itu akan berkhianat. Ini fi ahdin bi amaratin taluhu laka, dengan dalam perjanjian melalui tanda-tanda yang terlihat jelas olehmu. Aduh, nampak tanda-tanda. Fambiz itrah, ambis itu sama dengan itrah ahdahum ilaihim ala sawa. Maka kembalikanlah perjanjian itu, kembalikan dengan makna lemparkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Ala sawa di sini artinya ai halun ay mustawiya anta wa hum fil ilmi bi naqdil ahdi bi an tu'limahum bihi li alla yattahimuka bil ghadab innallaha la yuhibbul khainin. Pengertian ala sawa di sini secara adil antara kamu dengan mereka, supaya kedua belah pihak mengetahui bersama siapakah yang merusak perjanjian lebih dahulu, yaitu dengan cara memberitahukan kepada mereka tentang pelanggaran tersebut. Beritahukan pelanggaran itu supaya mereka tidak menuduhmu berbuat khianat bila kamu mengadakan tindakan li'alla yuttahamuka bil qadar. Jangan nanti dituduh berkhianat. Ini sikap gentleman katanya. Jadi di sini bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah, ya, jelas bagi kita bahwa pada dasarnya Islam tidak menyukai peperangan dan kekerasan di dalam menyelesaikan suatu masalah. Kalau tidak ada hal-hal yang mengharuskan bertindak untuk demikian. Tadi kan disebut imma, ya, dengan makna jika di sini. Kalau tidak demikian tidak boleh, tidak boleh melakukan tindakan keras. Tapi kalau itu namanya fi'il syarat, apa namanya, huruf syarat, ya, bukan fi'il syarat, huruf syarat di sini. Jika adanya tindakan-tindakan yang seperti itu. Menarik apa yang
dicantumkan oleh Syekh Al-Marawi di dalam tafsirnya, itu juz yang ke-10 halaman 21. Di sini saya bacakan kutipan hadis yang dicatatkan oleh Al-Marawi di sini, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya Islam tidak menginginkan penyelesaian suatu kasus dengan kekerasan dan peperangan. Rawal Bukhari wa Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba fi ba'di ayyamih allati laqiya fiha al-aduwwa. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah pada suatu hari di mana beliau menghadapi musuh, artinya akan menghadapi peperangan. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini? Faqala, beliau bersabda, ayyuhan nas, la tamannau liqa'al aduwi. Saudara-saudara sekalian, asal kata wahai sekalian manusia, tapi di dalam bahasa kita untuk berpidato biasa dipakai kata-kata saudara-saudara sekalian. Saya terjemahkan ke dalam bahasa kita. Saudara-saudara sekalian, la tamannau liqa'al aduwi. Janganlah saudara-saudara menginginkan untuk menghadapi musuh. Jadi la tamannau, tamanna, jangan inginkan, ya. Wasallallahu al-afiyah, mohonkanlah kepada Allah al-afiyah, keselamatan, keafiatan. Artinya tidak dalam keadaan luka-luka, tidak dalam keadaan bertekuk. Itu yang disuruh oleh Rasulullah. Jangan inginkan untuk menghadapi musuh. Mohonkan afiat kepada Allah. Fa iza laqitumuhum, ini fa iza. Maka apabila kamu sekalian bertemu dengan mereka, bertemu dengan musuh itu yang tidak terhindarkan di medan peperangan, fasbiru, maka hendaklah saudara-saudara sekalian bersabar. Sabar dengan makna tegar dan pantang mundur menghadapi musuh. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah olehmu bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang. Nah, ini perlu juga saya komentari sedikit. Bila hadis Rasulullah ini dibaca oleh orang-orang yang suka mencari kelemahan, papan berlebih, istilah orang tua dulu, untuk mencari keburukan dalam agama Islam. Nah, dipakainya ini hadis ini, Islam disebarkan dengan pedang. Tidak dipahaminya secara konteks hadis ini secara utuh. Lupa dia bahwa yang pertama tadi, la tamannau liqa'al aduwi. Kalau sudah bertemu dengan musuh, tidak ada pantang mundur, kan gitu. Tapi oleh musuh-musuh Islam dipakaikanlah ini hadis ini. Lihatlah Islam itu di bawah naungan pedang. Tidak dipahaminya kapan Rasulullah mengucapkan ini. Summa qala, setelah mengucapkan demikian Rasulullah bersabda, beliau berdoa, Allahumma nazzilal kitabi
wa mujriyas sahabi wa hazimal ahzabi ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah yang menurunkan kitab Al-Quran, yang menghembus awan berara, yang menjadikan awan berara, yang menghancurkan Al-Ahzab, yang merobohkan persekutuan. Al-Ahzab di sini persekutuan dari pihak musyrikin untuk menghancurkan Rasulullah dan para sahabat. Ihzimhum, hancurkan mereka itu. Wansurna alaihim, tolonglah kami menghadapi mereka, kata Rasulullah. Kalau kita lihat kembali kepada ayat tadi, di mana bila bertemu di medan peperangan, kata Syekh Al-Marawi di sini, wa fi dzalika ima'ud ila syai'aini. Di dalam yang demikian itu mengisyaratkan kepada dua hal. Yang pertama, innal harba laysat mahbubah indallah wala inda rasulih. Perang itu bukanlah sesuatu yang disukai di sisi Allah dan bukan pula disukai di sisi Rasulullah. Wa innama hiya darurah, ia adalah suatu darurah, suatu darurat yang tak terhindarkan. Yuradu biha man al-baghi wal udwan, yang bertujuan untuk menghalangi tindakan kezaliman dan permusuhan. Wa ya'la kalimatil haqq, meninggikan kalimat yang hak, wa dahdil batil, dan mengenyahkan yang batil. Yang kedua, inna isti'malul qaswah ma'an naqidina lil ahdi wal badiina bil haq wa tankili bihim litasridi man wara'ahum, bahwa penggunaan kekerasan, tindakan keras terhadap orang-orang yang mengkhianati perjanjian dan orang-orang yang memulai peperangan dengan memporak-porandakan mereka, dan orang yang dibalik mereka itu, di belakang mereka itu adalah amrun la budda minhu lil izzah, merupakan suatu perintah yang tidak dapat tidak, gunanya adalah lil izzah, untuk memberi pengajaran, wal i'tibar. Ya, i'tibar itu juga mengambil pelajaran. Hatta la ya'udu ila misliha hum wala ghairuhum, sehingga mereka tidak mengulanginya lagi, baik mereka pelaku maupun orang yang selain dari mereka.